Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah musalla husnul khatimah yang dirahmati Allah. Suatu ketika rombongan Bani Tamim menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin meminta kepada Nabi untuk menunjuk pemimpin buat mereka. Sebelum Nabi memutuskan siapa yang menjadi pemimpin itu, Abu Bakar berkata, angkatlah Al-Qaqqa bin Ma'bad sebagai amir. Kata Umar, jangan. Angkatlah Al-Aqra' bin Habis. Lalu kata Abu Bakar, kamu hanya ingin membantah aku saja. Lalu kata Umar, aku tidak bermaksud membantahmu. Terlihat kedua sahabat ini berbantahan, sehingga suara mereka terdengar semakin keras. Waktu itu turunlah firman Allah, surat Al-Hujurat ayat 1 dan 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, dan sedangkan kamu tidak menyadari. Setelah mendengarkan teguran dalam ayat itu, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, mulai sekarang aku tidak akan berkata denganmu kecuali seperti saudara yang membisikkan rahasia. Umar pun juga berbicara dengan Nabi setelah itu dengan suara yang lembut. Mereka merasakan betul bahwa ayat itu diturunkan berkenaan dengan mereka. Ada pula sahabat yang lain yang bernama Sabit bin Qais. Mendengar ayat itu, ia pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih. Ia menutup pintu dan tak henti-hentinya menangis. Beberapa hari Rasulullah kehilangan dia. Rasulullah bertanya, apa yang terjadi pada Sabit? Orang-orang berkata, kami tidak tahu ya Rasulullah apa yang terjadi padanya. Ia mengunci pintu rumahnya dan terus-menerus menangis. Rasul kemudian memanggil Sabit untuk meminta penjelasan. Kata Sabit, ya Rasulullah, telah turun padamu ayat ini. Janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi. Aku mempunyai suara yang keras. Aku takut ya Rasul, itu akan menghapus amal-amalku. Nabi kemudian berkata kepadanya, wahai Sabit, engkau tidak termasuk dalam ayat ini. Engkau akan hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan juga. Apa yang terjadi pada Sabit kemudian? Beberapa tahun setelah Nabi wafat, Sabit ikut serta dalam perang Yamamah. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi sebelumnya, ia gugur sebagai salah seorang syuhada. Jamaah musalla husnul khatimah yang dimuliakan Allah. Kisah-kisah yang diceritakan tadi sejatinya meneladankan kepada kita suatu bentuk hubungan yang perlu kita jalin dengan Al-Quran. Lihatlah bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah memperlakukan Al-Quran. Sabit misalnya, dalam kisah di atas, telah mencapai derajat yang mulia
karena ia sering mengukur dirinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Ia senantiasa merasakan seakan-akan Al-Quran itu turun tentang dirinya. Oleh karena itu, hidup dan matinya diwarnai Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang marilah kita lihat diri kita. Apa yang kita rasakan ketika dibacakan ayat-ayat Allah? Apa yang kita pikirkan ketika disampaikan ayat-ayat tentang perintah dan larangan-larangan Allah? Seringkali kita saksikan pula ayat-ayat itu berlalu begitu saja, seolah-olah tidak terdengar apa-apa. Bahkan perintah untuk diam sejenak ketika ayat Al-Quran dibacakan, sebagian kita kadang mengabaikannya. Lihatlah bagaimana orang-orang dalam suatu acara keagamaan sekalipun masih terus ngobrol sementara sedang dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bagaimana mungkin ia bisa merasakan seolah-olah ayat itu diturunkan kepadanya dan berbicara tentang dirinya. Begitulah kita memperlakukan Al-Quran selama ini. Setidaknya oleh sebagian besar kita kaum muslimin. Hubungan kita dengan Al-Quran bisa dibilang seperti anak bandel yang sedang dinasihati oleh orang tuanya, lalu ia pergi begitu saja. Seolah nasihat itu bukan untuk dirinya. Ketika Al-Quran berbicara tentang tanda-tanda orang kafir atau munafik misalnya, sebenarnya itu sebagai pengingat bagi kita. Tapi kita merasa seolah-olah itu diturunkan bukan untuk kita, sehingga kita pun sibuk mencari tanda-tanda itu pada orang lain. Padahal Al-Quran telah menjelaskan fungsinya sendiri dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini seakan mengingatkan kepada kita ada sesuatu penyakit di dalam dada kita sehingga kita tidak dapat menjadikan Al-Quran sebagai pengajar, penasehat dalam kehidupan kita, apalagi rahmat dan petunjuk. Mereka yang tidak tersentuh dengan lantunan ayat Al-Quran, mereka yang tidak merasa sedang dibicarakan oleh Al-Quran, mereka yang tidak peduli bagaimana hubungannya dengan Al-Quran, bahkan ada yang lupa di rumahnya di mana ia meletakkan Al-Quran, betapa buruknya hubungannya dengan Al-Quran. Jangan-jangan mereka adalah pemilik dada-dada yang sakit itu. Maka dalam kesempatan ini, mari kita obati penyakit itu. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Dengan banyak membaca, mentadarusi, mempelajari, mentadabburinya di bulan Ramadan ini. Percayalah, di bagian mana usaha maksimal kita saat ini dalam Al-Quran? Apakah baru bisa membacanya, memahami maknanya, menafsirkannya, atau sudah mampu merenungkan hikmah-hikmahnya? Maka itu semua akan mendapatkan penilaian tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting, kita selalu berusaha bersama Al-Quran dalam keadaan apapun, baik dengan lisan, hati, dan perbuatan. Doa ini selalu kita baca setiap selesai membaca Al-Quran, yang intinya merupakan harapan kiranya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Maka menutup tausiah ini, mari kita sama-sama memohonkannya kepada Allah. Semoga Allah mengijabah doa kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina
wa 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai panutan, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami, andaikan terlupa dari ayat-ayat Al-Quran. Ajarkan kami dari Al-Quran yang belum kami ketahui. Dan karuniakanlah kepada kami untuk bisa membaca Al-Quran di tengah malam dan siang hari. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai pedoman, sebagai hujjah, ya Rabb, Tuhan semesta alam. Amin, ya Rabbal alamin. Wal'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.